Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai, salam kasih, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar santapan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sampai kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam renungan firman Tuhan, dalam audio santapan firman Tuhan. Semoga damai dan kasih Tuhan sentiasa menyertai dan menguasai kehidupan saudara-saudari pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah 10 Julai 2023, bersamaan hari Isnin, hari biasa yang ke-14. Kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil daripada Matius bab 9 ayat 18 hingga 26. Oleh itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang-orang banyak yang ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal ini ke seluruh daerah. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini yang kita dengarkan, bagaimana kehadiran Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus berada di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada masa itu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah masyarakat telah membuka mata dan hati masyarakat orang-orang Yahudi pada ketika itu. Mereka menyadari, mengalami, dan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Dan karena itulah, atas kesadaran dan melihat kehadiran Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah mereka, ada dua peristiwa yang terjadi dalam pembacaan pada hari ini. Itu pertama, seorang kepala rumah ibadat yang memandang Yesus dan percaya kepadanya apabila terjadi peristiwa anaknya yang baru saja meninggal. Tapi dia mengatakan, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Perkataan ia akan hidup merupakan satu keyakinan, iman, bahwa dia percaya kehadiran Tuhan Yesus akan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Begitu juga dengan peristiwa yang kedua,
seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saat menyadari, melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, dan perempuan ini maju ke hadapan dan berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan ini pun juga merupakan satu keyakinan iman bahwa di hadapannya adalah Yesus yang berkuasa, adalah Tuhan, dan dia yakin jika dia datang menjamah jubah Yesus, pasti dia akan sembuh. Maka dia sembuh. Sehingga Yesus mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Saudara-saudara yang terkasih, Yesus muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi pada masa itu dengan mengajar dan memperkenalkan dirinya. Nah, itu membuka hati dan pikiran orang-orang Israel atau Yahudi yang di hadapan mereka itu sungguh adalah Tuhan. Dan karena itulah bagi mereka yang menyadari kehadiran Yesus adalah Tuhan, mereka meyakini bahwa pribadi Yesus sumber kekuatan, sumber hidup, penyembuh, pemulih bagi hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sama seperti di dalam pembacaan pertama Yakub saat dia berbaring berehat dan bermimpi. Apabila dia selesai bermimpi dan terbangun, dia sungguh-sungguh menyadari bahwa tempat dia berbaring itu adalah ada Tuhan di sana. Maka dengan itu dia mendirikan tugu, dan tugu itulah menjadi bait Allah, rumah Allah untuk menyembah Allah. Itu respon Yakub saat dia mengalami Tuhan yang hadir. Nah, saudara-saudari, kalau kita renungkan dalam pembacaan Injil hari ini, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka telah membuka kesadaran yang membangkitkan iman, kasih, dan pengharapan. Sehingga ada dua peristiwa yang terjadi, kesembuhan dan kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita renungkan bagi pribadi kita saudara kasih. Yesus yang dikatakan Immanuel, Allah berserta kita. Pastinya saudara, dia sungguh hadir dan beserta menyertai hidup kita. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam pembacaan Injil yang lain, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Betapa Tuhan Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita. Dia sungguh hadir di dalam Ekaristi, yang setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita telah menyambut Yesus di dalam pribadi, dan dia tinggal di hati kita, dan dia menyertai kita. Dan juga melalui saat kita berdoa secara pribadi dan merenungkan firman-Nya, Tuhan hadir di dalam hidup, Tuhan hadir mendampingi kita. Nah, oleh itu saudara-saudari yang terkasih, adakah kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, apakah respon kita, tindak balas kita dengan kesadaran kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Seperti Yakub dan juga kedua orang kepala, seperti kepala atau ketua rumah ibadat dan wanita yang mengalami penyakit pendarahan itu. Saudara-saudari, kita percaya Tuhan menghendaki respon iman, respon penyerahan hidup kita pada Tuhan, respon untuk sentiasa berjalan bersama Dia. Yesus tahu apa yang kita perlukan. Yesus tahu apapun persoalan-persoalan pergumulan hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara terkasih, atas sikap penuh sadar akan kehadiran Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita setiap hari, mari kita sentiasa mengundang Dia dan berjalan bersama Dia
dan mengizinkan Tuhan ambil tempat, ambil peranan dalam setiap perkara hidup kita. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan sungguh-sungguh mau mendampingi kehidupan kita sebagai manusia yang Dia kasihi, yang Dia telah tebus dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Semoga firman yang kita dengarkan dan renungkan hari ini dapat memberi kekuatan baru, kesadaran baru dalam diri kita bahwa Allah sungguh hadir. Allah sungguh berjalan bersama kita. Dan respon kita ialah iman dan keterbukaan untuk mengundang kehadirannya, untuk berjalan bersamanya setiap saat kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.